Hadirin dan pemirsa dari Game Studio Metro TV, selamat berjumpa dalam program talk show Forum Indonesia. Kita sambut pembawa acara kita, Afiani Malik. Dan juga pemirsa di rumah, pada malam hari ini kami akan mengangkat sebuah tema. Indonesia, Zamrud Khatulistiwa, negeri gemah ripah loh jinawi katanya. Namun sayang, rakyat negeri hijau subur ini tidak mampu berdikari secara ekonomi. Betulkah? Kesejahteraan yang merata seakan hanya mimpi. Akankah sang calon pemimpin punya solusi untuk merubah situasi menjadi Indonesia yang mandiri? Inilah Forum Indonesia pada malam hari ini, sejahtera ala Prabowo versus Jokowi. Menurut sejumlah lembaga pemeringkat kemajuan dunia, Indonesia akan bangkit bersama kekuatan ekonomi Asia lain seperti Cina, India, dan Korea Selatan. Namun terlepas dari aroma optimisme yang didengungkan itu, Indonesia hari ini masih memiliki sejumlah masalah mendasar. Di sektor ekonomi, persoalan yang mewarnai adalah angka kemiskinan dan pengangguran yang relatif masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hingga awal tahun ini, angka kemiskinan Indonesia masih 11,7% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 28,55 juta orang. Sedangkan menurut data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah pengangguran terbuka hingga tahun ini masih mencapai 7,24 juta orang. Lambatnya pengurangan angka kemiskinan didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas, serta kesenjangan akibat kenaikan harga BBM tahun lalu, bencana alam, hingga krisis ekonomi global. Kondisi ini diperparah oleh rapuhnya kemandirian pangan dan kedaulatan energi. Hingga saat ini, pasokan untuk sejumlah bahan kebutuhan pokok masih tergantung dari luar negeri alias impor. Mulai dari beras, kedelai, ikan, daging sapi, hingga garam. Sebagai negara agraris dan maritim dengan daratan dan laut yang luas, sungguh ironis jika Indonesia tidak memiliki ketahanan pangan yang real. Sementara pada bidang tambang dan energi, persoalan besar di sektor ini melumburi mulai dari hulu hingga hilir. Persoalan di hulu tidak pernah terlepas dari masalah penguasaan sumber daya energi dan mineral. Dominasi asing sangat kasat mata terpampang. Sektor hulu minyak dan gas misalnya, lebih dari 2/3 wilayah kerja pertambangan sektor ini digenggam oleh korporasi asing. Tak kurang 88,8% pertambangan migas dikuasai perusahaan asing. Pertambangan batu bara, bauksit, nikel, dan timah, 75% diantaranya dipegang pihak asing. Begitu juga di bisnis tambang tembaga dan emas, dominasi asing mencapai 85%. Bidang perkebunan sawit tak juga lepas dari tangan-tangan asing. Negara yang besar adalah negara yang berdaulat. Kedaulatan selain wilayah juga termasuk kedaulatan atas pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kemanfaatan energi. Kedaulatan fisik dan wilayah Indonesia memang sepenuhnya sudah dalam genggaman bangsa sendiri. Namun sejauh mana pengelolaan negara atas segala modal manusia, alam, beserta seluruh kandungan di dalamnya mampu membawa Indonesia menjadi bangsa besar yang maju, sejahtera, dan bermartabat dalam kesetaraan. Ya, pemirsa, itu dia topik yang akan kita bahas pada Forum Indonesia pada malam hari ini, sejahtera ala Prabowo versus Jokowi. Langsung saya perkenalkan pada para narasumber. Selamat malam Mas Arief Budimanta. Mas Arief ini merupakan tim ses dari kubu Jokowi JK, dan kemudian saya akan ke panelis. Selamat malam Mbak Filiani. Mas Ihsanuddin Nursi, selamat malam. Dan dari kubu Prabowo Hatta, Pak Hari Azharazi, selamat malam Pak Hari. Dan juga Pak Anur Rofiq, selamat malam. Baik, kita langsung akan memulai. Saya akan tanya ke kedua kubu. Dari sekian banyak visi misi yang Anda paparkan ke masyarakat maupun Anda lampirkan ke KPU, apa fokus utama dan juga andalan dari calon presiden Anda ini yang paling urgent, yang paling penting dan juga realistis yang bisa dikerjakan setidaknya untuk pertama kalinya? Mas Arief, bisa dijelaskan, silakan. Terima kasih Mbak Afi ya. Adapun fokus utama dari Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala dalam bidang perekonomian adalah yang pertama meningkatkan daya saing kita sebagai sebuah bangsa. Daya saing itu dimulai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Itu yang paling penting. Atas dasar itu maka kemudian pendidikan menjadi tonggak utama dalam sebuah proses perubahan perekonomian nasional
ke depan. Nah, kalau kita kemudian memiliki sumber daya manusia yang kuat, yang baik, maka otomatis kita akan memiliki daya dorong perubahan untuk menggerakkan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Berbicara mengenai sektor, ya, maka kemudian kita akan fokus kepada 3 sektor. Yang pertama adalah pangan, kemudian yang kedua adalah energi, kemudian yang ketiga adalah infrastruktur. 3 faktor ini, faktor yang terakhir adalah infrastruktur, adalah faktor yang menyebabkan daya saing kita lemah. 2 faktor yang pertama, pangan dan energi, itu yang menyebabkan keadaan, ya, ekonomi Indonesia pada saat ini menjadi tertatih-tatih, yang diikutkan oleh 3 triple defisit, 3 defisit daripada fiskal kita yang semakin terus bertambah, kemudian yang utang, ya, kemudian yang kedua defisit daripada neraca perdagangan, kemudian yang ketiga adalah defisit daripada current account yang membuat stabilitas nilai tukar kita terpuruk pada saat ini. Langkah pertama yang akan dilakukan, prioritas agenda dari visi misi dan juga rancangan kerjanya, apa yang menjadi andalan dari Jokowi JK ini? Yang pertama tentu kita akan melakukan sebuah proses penataan, ya, apa yang sudah dilakukan pada saat ini, misalnya pertumbuhan ekonomi itu akan tetap terus dijaga. Tetapi pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup. Itu harus diikuti dengan perbaikan daripada kualitas daripada pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita berbicara mengenai daya saing tadi, salah satu faktor penghambat dari daya saing itu adalah easy doing of business, kemudahan dalam melakukan berbisnis. Mendapatkan perizinan saja menjadi sebagai contoh, di Indonesia ini 48 hari untuk mendapatkan izin usaha. Dan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala punya komitmen, ini harus berkurang menjadi 15 hari. Kuncinya sekali lagi adalah daya saing dan sumber daya manusia. Saya rasa itu. Garis bawahnya adalah daya saing dan juga sumber daya manusia. Dari kubu Prabowo Hatta, silakan pertanyaan yang sama. Ya, memang visi Pak Prabowo Hatta itu lebih kepada bagaimana pembangunan Indonesia itu menuju kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Kalau boleh disingkat dalam satu kata, tidak boleh ada orang mati karena kelaparan di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, mengenai pertumbuhan ekonomi, kita akan berupaya sampai seperti zamannya Orde Baru Pak Harto itu sampai 9%. Kita akan mulai dari 7%. Sekarang rata-rata kurang lebih sekitar 5% selama 10 tahun. Dan pertumbuhan ekonomi itu harus berkualitas. Dan indikator berkualitas itu pertama dari ketimpangan pendapatan. Sekarang zamannya dulu itu sekitar 0,30 sampai 31, sekarang menjadi 0,41. Artinya apa? Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Kita akan turunkan kembali menjadi 0,31. Indeks pembangunan manusia yang terdiri dari 3 variabel tentang purchasing power, artinya daya beli masyarakat, variabel tentang pendidikan, tingkat kecerdasan masyarakat, dan variabel tentang kesehatan. Dan itu ditunjukkan daripada lifetime expectancy. Itu kita naikkan. Kalau sekarang 71, nanti kita naikkan menjadi 85. 85, 71 sampai 85, jauh sekali. Mas Anur, Anda ingin menambahkan? Silakan, supaya berbagi. Terima kasih. Saya akan menambahkan dan penajaman skala prioritas dalam program ekonomi Prabowo Hatta. Yang pertama adalah pangan. Pangan ini menjadi sangat strategis karena sampai dengan saat ini kita ada sekian komoditi yang masih kita impor. Ya. Banyak kayaknya Pak, lebih banyak yang kita import ya daripada kita produksi sendiri. Ya. Pangan ini menarik karena ternyata dari 28,5 juta orang miskin, itu 13 juta petani pangan itu masuk kategori miskin. Jadi ini menjadi garapan prioritas. Kemudian yang kedua adalah energi. Prabowo Hatta mencanangkan daulat energi. Artinya energi kita saat ini cadangannya sudah menipis. Jadi kalau dibilang kita
negara yang kaya raya itu udah nggak lagi, Pak? Tidak lagi. Jadi minyak ini kalau kita akan belum ketemu sumber baru, kita tinggal 10 tahun, ya. Jadi adik-adik nanti 10 tahun berikutnya semuanya akan naik sepeda, akan impor, ya. Beban APBN akan berat sekali. Yang kedua, gas itu tinggal 27 tahun. Kemudian yang ketiga adalah batu bara masih 57 tahun. Nah, dari prioritas program pangan sama energi tadi ditopang dengan pembangunan infrastruktur ini untuk mirip meningkatkan daya saing. Tiga fokusnya mirip ini. Yang keempat, tambahannya itu ada gerakan wirausaha. Nah, gerakan wirausaha itu kita harapkan karena sampai dengan detik ini kredit perbankan itu dipakai untuk kredit di Indonesia itu sama PDB cuma 36%. Kalau di Singapura, Malaysia di atas 100%. Dan yang terakhir, Pak Onur, sinergi atau meningkatkan peranan UKM sehingga yang impor bahan baku yang selama ini sangat besar, UKM ini diberdayakan link sama BKPM. Kalau ada orang mau investasi, itu produknya diikutkan sehingga bahan bakunya kita tidak akan impor. Ada tambahan nilai di situ. Baik, para panelis kita sudah mencatat visi misi yang dijelaskan hampir mirip sebenarnya. Minimal ada 3 sektor yaitu pangan, energi, dan infrastruktur yang menjadi fokus dari kedua belah pihak. Yang mana kemudian rencana pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan yang paling realistis untuk Indonesia. Kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah di Forum Indonesia.